Udara dingin mengeluarkan kabut yang tipis. Suasana malam di Kampung Pandai Agam, Sumatera Barat begitu lengang. Namun, bagi seorang lelaki, udara terasa sangat menyengat. Ada api biru dalam dada yang tak tertahankan untuk dipendam. Ia berpakaian hampir menutupi tubuhnya. Hanya terlihat matanya bergerak cepat memantau keadaan. Di punggungnya, dua tabung bambu mencuat melebihi kepalanya. Bau yang keluar dari tabung membuat udara bertukar rasa. Dalam suasana lamur, ia mengendap-endap. Ia menghindari cahaya obor meringkus dirinya. Obor yang mengelilingi sebuah balai adat. Tak ada penjaga, lelaki itu tahu sebabnya. Peristiwa jahiliyah baru saja terjadi di sana. Tadi sore, sabung ayam berlangsung di depan balai. Dilanjutkan dengan meminum tua. Bahkan saat azan maghrib dan isya berkumandang, sekarang semua orang memilih meringkuk di atas kasur. Dari kejauhan, ia melihat dengan perih apa yang diucapkannya kepada orang-orang kampung tentang Islam hanya singgah di telinga kiri, kemudian keluar di lubang telinga yang sama. Sejak kepulangannya dari Mekah disebarkannya ajaran Islam, tetapi perangai saudara-saudaranya sekampung tak juga kunjung berubah. Malam itu, suatu hari pada tahun 1803, lelaki itu memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Dengan begitu tenangnya, ia menuangkan minyak tanah dari tabung bambu ke tiang-tiang utama. Minyak tanah yang tersisa disiramkannya pada dinding balai. Sebuah obor diambil, ia menggenggam dengan penuh kuat dan keyakinan. Matanya yang berkilat, lalu obor dilemparkan ke sebuah tiang. Api seperti mendapatkan kekuatannya. Titik api membesar dengan segera. Bunyi kayu bakar segera terdengar. Tepat saat terdengar sebuah teriakan, balik adat terbakar, lelaki itu pun hilang dalam kegelapan. Titik api itu membuat sejarah Minangkabau tak pernah lagi sama. Bahkan ada yang membagi peradaban Minangkabau menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah kebakaran balai adat itu. Sejak saat itu, pembaharuan Islam lebih nyaring dinyatakan, walau sebelumnya gerakan pembaharuan itu sudah dilaksanakan. Pembakaran balai adat menjadi titik balik dari seluruh gerakan yang dilakukan. Gerakan pembaharuan itu disebut dengan Gerakan Padri. Istilah padri berasal dari bahasa Spanyol yaitu padre yang artinya seorang pendeta atau rahib. Namun ada juga yang mengatakan bahwa padri ini adalah istilah untuk orang yang berbaju putih. Namun istilah ini tidak begitu populer di masyarakat sebab ada juga orang yang menggunakan baju hitam namun masuk ke dalam kaum padri. Awal mula munculnya pergerakan ini yaitu akhir abad ke-18 oleh seorang tuanku yang bernama Tuanku Koto Tuo. Ia memiliki perguruan terbesar di Canduang, Agam, dan muridnya ada ratusan. Pada masa itu, kehidupan di Sumatera Barat meningkat dengan pesat. Perdagangan seperti kopi, akasia, serta emas begitu meningkat dengan pesatnya. Hal ini dibuktikan dengan ramainya di pasar. Selain orang yang ada di sekitar situ juga, pasar juga ditempati oleh orang-orang di daerah sekitar, seperti Tanah Datar, 50 Kota, Pariaman, dan Kota Solo. Kehidupan pada saat itu meningkat pesat sehingga orang mampu untuk berangkat haji. Oleh karena itu, makin banyaknya orang yang paham tentang ajaran Islam. Surau-surau yang mendalami Islam berdiri di sana dan di sini. Namun, di sisi lain, pasar mulai tidak terkendalikan. Orang-orang banyak sinan yang ribut, berkelahi, bahkan sering terjadi pembunuhan. Hal ini pun tidak dapat diselesaikan oleh kaum adat. Belum lagi persoalan perampokan yang merajalela di Agam bagian selatan. Akhirnya tuanku Kototuo pun tampil ke depan bersama dengan seorang muridnya yang bernama Jalaluddin. Ia menyerukan kepada masyarakat agar kembali memeluk syariat Islam. Ia mengirimkan misi dakwah ke negeri-negeri di sekitar, terutama negeri-negeri yang dijarah oleh perampokan. Misi ini pun akhirnya berhasil. Banyak negeri-negeri di sekitar akhirnya memeluk agama Islam. Namun terkadang perkelahian tidak dapat dielakkan. Akan tetapi, murid Kututuwo sudah dibekali dengan ilmu bela diri yang memumpuni di surau. Pada masa itu, tercatat sebagai pergerakan reformasi Islam pertama yang dimulai pada tahun 1784. Pada masa itu juga ada seorang murid Kototuo yang bernama Tuanku Nanrenceh. Ia beranggapan bahwa perubahan dilakukan oleh gurunya ini begitu lamban. Renceh melihat bahwa banyak orang yang hanya berpura-pura dalam memeluk agama Islam.
Dia sangat menginginkan perubahan yang total, artinya Islam diterapkan secara maksimal, namun bukan berarti sesuai dengan kekerasan. Dakwahnya itu mesti harus digencarkan, tentu saja dengan hukuman bagi yang tidak mentaatinya. Sang guru pun menolak ajakannya ini. Tuanku Kototuo beranggapan bahwa dakwah yang dijalaninya selama ini adalah dakwah yang tepat. Satu orang muslim saja di sebuah kampung haram untuk diperangi, ujarnya. Dan Receh pun kecewa dengan perkataan gurunya. Namun, tak lama berselang, kabar pembakaran balai adat sampai ke telinganya. Semangatnya bangkit lagi. Lalu ia bertemu dengan orang yang melakukan tindakan amat berani ini, yaitu Haji Miskin. Setelah mereka bertemu, mereka pun bercakap-cakap, dan keduanya pun merasa yakin bahwa gerakan pemurnian agama harus dilakukan. Jika tidak, Minangkabau akan tenggelam dalam kubangan dosa. Keduanya pun beranggapan bahwa jihad lidah sudah tidak lagi mempan. Saatnya untuk melakukan jihad tindakan. Akhirnya Nan Receh membentuk kelompok Harimau Nan Selapan. Harimau dianggap menyimbolkan kekuatan. Kelompok ini juga berarti tuanku Nan Berdelapan. Selain dia, 7 tuanku yang berada di wilayah Agam juga ikut serta. Setelah mendapat angin segar kembali, Tuanku Nan Receh menemui gurunya. Ia meminta kepastian pihak mana yang dipilih oleh sang guru. Akhirnya, guru dan murid ini pun berdebat dengan kata-kata yang sangat indah. Namun, perdebatan itu pun berujung sia-sia, sebab Tuanku Nan Receh masih tetap tidak bisa meyakinkan gurunya tentang pergerakan ini. Periode kedua gerakan Padri pun dimulai. Nan Receh mengangkat Tuanku Menciangan Nan Mudo untuk menjadi pemimpin Harimau Nan Salapan. Tuanku Kototuo yang masih ingin menyelamatkan muridnya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Pada masa itu, pada masa periode kedua, perangai kaum adat tidak dapat lagi membedakan antara halal dengan yang haram. Kekayaan yang menumpuk membuat mereka terlena akan kenikmatan dunia dan lupa akan syariat-syariat Islam. Arena persabungan ada di mana-mana, seperti sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Persabungan yang diikuti dengan judi, minuman, tua, candu, dan perbuatan lain-lainnya. Arena persabungan ada di mana-mana, seperti sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Persabungan yang diikuti dengan judi, minuman tua, candu, dan perbuatan haram lainnya seolah sudah hal biasa bagi mereka. Oleh karena itu, jihad tindakan tidak dapat lagi dielakkan. Tuanku Nan Renceh memerintahkan agar memeriksa setiap rumah apabila saat sholat telah tiba. Apabila batu di depan rumah mereka tidak basah, berarti tandanya mereka belum mengambil wudhu. Oleh karena itu, seisi rumah harus dihukum. Beberapa negari langsung menerima pembaharuan itu, namun tak sedikit juga yang menolak, juga dengan penghulunya. Ciri khas gerakan ini adalah dengan menundukkan seorang kadi atau hakim yang memutuskan perkara yang tak terselesaikan oleh adat. Bahkan, negari yang tidak menerima gerakan itu. Ciri khas gerakan ini yaitu adalah dengan menundukkan seorang kadi atau hakim yang memutus perkara yang tak dapat diselesaikan oleh orang adat. Bahkan, negari yang tidak menerima gerakan ini sepenuhnya tetap menggunakan kadi atau engku kali sebagai salah satu petinggi negari. Namun, negari yang tak sepakat terus mendapat tekanan membentuk kekuatan. Perkelahian tentu tak dapat dihindarkan. Kadang kelompok padri menang, kadang kelompok padri juga kalah. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.